Berarti selama ini isi BAP-nya disetir sama kodok buduk yang namanya Rasman. Gak susah-susah kan cari bukti baru? Rasman. Laura itu gak tahu jalan seumur hidupnya sampai umur sekarang, ya, sampai 16 tahun sebelum berangkat ke UK dia tuh dikasih supir, bukan naik Grab. Berarti lu dong yang kasih alamat. Dasar bodoh lu. Tiba-tiba banget jam 2 ada wartawan di Polres Jaksel. Udah gue interogasi. Lu yang ngasih tahu Rasman. Lu kalau main yang cantik. Apa sih ini orang-orang yang ngaku musuh gue nih? Blow on semua. Let's play the game. Nikita Mirzani heran anak kabur dari rumah aman dan hubungi Rasman. Nikita Mirzani buka suara mengenai putrinya, LM, kabur dari Cafe House alias rumah hingga langsung bertemu Rasman Arif Nasution. Ia mengaku heran dengan proses komunikasi LM dan Rasman karena putrinya tidak mempunyai ponsel. Artis yang akrab disapanya itu bertanya-tanya dengan isi dari berita acara pemeriksaan, BAP, jika LM ternyata mempunyai ponsel dan dapat berkomunikasi dengan Rasman, kuasa hukum terduga pelaku tindak aborsi Fadel Badjideh. LM menelepon, voice note, dan video call. Pertanyaan saya, dari mana dia punya handphone? Ujar Nikita Mirzani via Instagram Story, Jumat 10 Januari. Berarti selama ini isi BAP-nya disetir sama yang namanya Rasman. Nggak susah-susah kan cari bukti baru, lanjutnya. Kecurigaan Nikita tidak berhenti di situ. Ia juga heran dengan penjelasan kronologi versi Rasman yang menyebut LM tiba-tiba menelepon dan sudah berada di depan kantornya. Nikita mengaku curiga dengan penjelasan itu karena LM sejak kecil tidak biasa menghafal jalan. Ia pun heran ketika mendengar cerita bahwa putrinya bisa mendatangi kantor Rasman tanpa sepengetahu. Yai kemudian menuding balik Rasman sebagai pihak yang memberitahu alamat kantornya dan ikut terlibat di balik kaburnya LM dari Cafe House. LM itu nggak tahu jalan. Seumur hidupnya sampai sekarang, sampai 16 tahun berangkat ke UK, dia itu dikasih supir. Berarti lu dong yang kasih alamat, ujar Nikita. Bahwa orang yang menelepon itu adalah LM. Kuasa hukum Fadel Badjideh itu pun membawa LM ke Polres Jakarta Selatan supaya menghindari prasangka dari pihak lain. Keputusan itu juga atas kemauan LM dan disebut tidak ada paksaan. Saya mau bawa dulu ke kepolisian. Saya nggak mau nanti saya dianggap bersekongkol sama dia. Gimana ceritanya nanti saya jelaskan, ungkap Rasman. Saya bawa ke sini, kita bicara kemauan dia, kehendak dialah nggak bisa dipaksa-paksa. Rasman, tapi nanti ya, aku ada rekaman telepon aku sama Mail gitu. Tapi apapun itu kayaknya saya doakan. Saya kan orang luar ya, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma bisa berdoa semoga ada titik terang lah gitu. Ada aja idenya ya. Ada titik terang. Terus mau ditaruh mana? Nggak apa-apa gitu aja nanti. Jati. Asal ambil galon sama air biar nggak satu. Ya, gitu. Mudah-mudahan kita nggak usah banyak ngomong dulu kali ya, biar pihak polisian aja yang nentuin gimana baiknya nanti. Cuma yang jelas Niki hatinya sangat hancur. Dia baru tidur tadi itu jam 8, jam setengah 9. Jam 8, jam setengah 9 dia baru tidur. Tadi yang jelas sekarang Laura itu sudah diamankan di Polres Jaksel. Itu udah intinya gitu. Sekarang saya mau dagang dulu ya. Enggak, saya nggak bakal ninggalin Niki kok. Kita tuh bukan temen yang, bener kata Niki, maksudnya kita bukan temen yang gimana yang benar-benar deket, enggak, bukan. Jadi kita temen biasa, tapi apapun yang saya lakukan Niki support. Apapun yang Niki lakukan saya support, apalagi saya tahu kejadiannya seperti apa gitu kan. Dari Mei 2024 itu saya udah tahu masalah si Fadel abusive sama Loli. Jadi gue tahu gitu loh kejadiannya gitu.
Ya. Si Niki kerjaannya ya sama Brondong serah lu dah. Itu kan berarti apa? Kenapa? Itu kan kesalahannya kan kesalahan orang safe house dong, bukan kesalahan si Niki. Kalau misalnya si Laura sampai kabur, bener dong guys. Masalah penjagaan keamanan safe house itu tanggung jawab dari petugas yang bertugas di safe house itu. Gitu. Pansos spamin Icon apa? Oh iya. Juru bicara NM, iya. Lo mau bilang gue juru bicara? Saya kadang juru parkir sih sebenarnya. Ya, saya sebenarnya juru parkir bukan juru spill bajunya ini Zara. Terus yang gue bingung begitu dia keluar, kenapa yang diomonginnya, dia omongin sama si Laura itu Kelihatan nggak? kok sama kayak omongan Ibu FS. Gue bingung aja kok ada apa ya, kebetulan yang sebuah kebetulan yang sangat membagongkan. Lo mau tau nggak di atas gue ada apa? Jadi kan ruang makan gue itu kan konsepnya rumah kaca ya, Bo. Ya, jadi itu kalau misalnya jam matahari panas, ini tuh panas banget. Akhirnya di luar negeri ya, jadi sayang banget kalau misalnya kamu melewatkan kesempatan itu. Mulai jualan, sabar. Kalau misalnya masalah, kalau Berapa misalnya payungnya? payungnya ini kalian bisa beli di Aceh ya. Mang Aceh belinya. Hai Oscar, aduh aku kangen deh sama Oscar. Oscar. Oski. Ya udah biarin aja hidup sama Padel, biarin dia mau jadi apa. New Zealand gimana New Zealand? New Zealand dia Aussie di Sydney. Sydney. Kangen gak tau sekarang. Kangen juga. Bapak Rasman, udah Pak, kan Pak Rasman bisa aja nih. Orang bini Bapak duluan yang ngatain Niki. Bisa aja nih ah. Pengen ketemu, dia pengen peluk. Rasman. Oke. Intinya apapun yang terjadi, saya tetap mendoakan supaya ada jalan keluar, Beb. Amin. Gini nih kan, kalau kita gibah enak ngemil ya, enak tuh ada kudapan ya kan. Apalagi yang namanya Indomie. Ini saya mohon maaf dulu nih sebelumnya ya. Saya mohon maaf dulu sebelumnya. Kemarin gue dagang Indomie. Gue bilang 3 ayam itu gabungan ayam bawang, ayam spesial sama mie ayam geprek. Ternyata saya salah, guys. Inilah namanya pedagang kurang briefing, ya. Ternyata apa sih Kak sebenarnya? Jadi ternyata itu Indomie. Bukan Indomie, mie cap 3 ayam. Ya, mie cap. Ya udah sih, kalau gue salah gue minta maaf. Nih, coba buktikan kalau istrinya Rasman yang duluan. Ntar dulu saya lagi dagang, bisa nggak?